لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. ما اشتاق شوفي من لقاك انت حبيبي اللي خلقه العالمين. لك انت ما اشتاق شوفي من لقاك انت حبيبي اللي خلقه العالمين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. اللي نورت الخلائف والمدى من ظلمة الجهل من الدرب الردى. اللي نورت الخلائف والمدى من ظلمة الجهل من الدرب الردى. بالإسلام يا شمس الهدى يا صديق المختار يا الهادي الأمين. أشرقت بالإسلام يا شمس الهدى يا صديق المختار يا الهادي الأمين. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. يا سامعين صلوا صلوا على الهادي محمد. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. لك يا رسول الله في قلبي حنين ما يعلم غير الله الفرد المعين. على بلدي المعمور
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al hadis au kama qala ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashabul afadil, samahatal ulama al-aiza, seteja para alim, seteja para ulama. Ajunan simulja Al-Mukarram Dr. Kiai Fakih Sarip Hasim MSI. Ajunan Al-Mukarram Kiai Haji Muhallis Ansari SHM Hum. Ajunan Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahari. Ajunan Al-Mukarram Ustadz Mukhlas Amali. Sareng setuju para ajunan, para kiai, para ustadz. Senyoon saporah abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan situng persitung. Namun tak ngurangi rasa takdim abdina dek para ajunan setuju. Sesateja na abdina amol jaaki serta nakdimaki. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, Kelurahan Lawangan Daya, dan seluruh perangkat lurah ipon secukenan abdina amul jaaki sahibud dakwah wasurur egi kak dinto Bapak Muhammad Sulistiono sareng setuju keluarga besar ipon se abdina cukenan abdina amul jaaki, setuju para hadirin, setuju para oncengan muslimin muslimat al-matwin wal matwat rahimakumullah. Ngabiti pepangkian ibaja malam hari semangkin tantona sobung ator pamator silangkong akor. Islam itu hebat, betul? Salam saja mengandung 3 doa. Pertama, minta selamat, betul? 2, minta dikasih rahmat, betul? 3, minta dikasih berkah. Ini belum ngaji berkahnya sudah dapat. Ya sudah, kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nambah separuh yang jawab. Kalau kita jawab salam dengan benar dan ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah salam kita, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Amin. Sekali lagi ya, yang jawabnya benar, ikhlas dan semangat, saya doakan utangnya lunas. Sekarang ini banyak orang seneng utang tapi tidak mau bayar. Nanti wong teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para bini sepuh, dan hadirin jamaah pengajian Maulid Nabi desa mana ini? Kelurahan Dawang? Iya, memenuhi undangan keluarga besar Bapak Muhammad Sulistiono, betul? Saya tidak tahu Pak Sulis itu pekerjaannya apa, ternyata Pak Sulis itu juragan daging, betul? Makanya tadi saya dikirim daging di hotel. Begitu saya makan, ya, nasi kebuli, dagingnya alot dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya dulu, biasanya orang sini kalau ngaji Maulid Nabi berapa jam? Bohong yang bilang 10 jam. Wong ngaji baru mulai sudah lihat jam. 30 menit? Ya saya jauh-jauh dari Kediri, dari Lirboyo ke Sidoarjo, terus ke sini cuma 30 menit. Kasihan dong Pak Sulistiono. Anda sudah datang ke sini sebelum ngaji sudah dapat berkat, betul? Berkatnya antep mana? Mantap apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Di majelis zikir semacam ini, di majelis ilmu yang semacam ini, di dalam hadis disebut dengan khilaqud dzikr. Di dalam bahasa hadis disebut dengan riyadul jannah. Ketika kita hadir di riyadul jannah, taman-taman surga, para malaikat itu akan hadir mengepakkan sayapnya di antara kita dan mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu itu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya tadi kenapa salam sampai 3 kali, para malaikat itu hadir. Nanti ketika ditanya oleh Allah, malam hari ini kamu kemana? Ya Allah, aku tadi datang ke Pulau Madura Pamekasan. Ada pengajian Maulid Nabi. Undangan dari keluarga besar Muhammad Sulistiono. Kemudian ditanya oleh Allah, apa saja yang diminta hambaku yang hadir di majelis ilmu itu? Disebutkan satu persatu oleh malaikat. Kemudian Allah mengatakan, semuanya akan aku kabulkan. Tuh, luar biasa apa enggak? Tapi malaikat ada yang protes, ada yang datang itu dia datang ya Allah, tapi ngantuk. Begitu oleh berkat langsung boleh. Ada yang sudah pulang? Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat kemudian protes, ada yang datang ya Allah, dia hadir di belakang ya Allah, sudah di belakang tidur ngantuk ya Allah. Kemudian apakah doanya sama? Sama, semuanya akan aku kabulkan. Loh, enaknya hadir di majelis ilmu. Amin. Ya sudah, sampai tidur semua saja. Kan sudah dikabulkan oleh Allah. Saya tinggal pulang saja kembali ke Kediri, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 5 alasan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alasan yang pertama, kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah itu pembawa wahyu. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa dinul Islam yang membuat jaminan, yang menggaransi kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin.
Maka kata Dr. Ed Al-Qarni, kalau ada manusia itu tanpa iman, kalau manusia itu tanpa amal soleh, kekayaan yang dia punya, anak buah yang dia punya, jabatan yang dia punya, popularitas yang dia punya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul dalam hadisnya, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Siapa saja tadi yang raditu billahi rabbah, aku rela, aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai utusan Allah, kata Rasul, wajabat lahu al jannah, cukup dengan itulah surga. Maka alasan yang pertama kita harus mencintai Rasulullah, karena Rasulullah pembawa risalah, Rasulullah pembawa wahyu, Rasulullah yang membawa dinul Islam. Dan siapa yang mengikuti dinul Islam, mengikuti ajaran Islam, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, dijamin masuk surga. Seneng apa enggak? Tapi ono sing mampir sih. Sebab hari ini ada umat Islam ternyata Islamnya hanya di KTP. Banyak apa enggak? Wayahe sholat gak sholat. Ya. Jumlah umat Islam di Indonesia mungkin sudah 200 juta lebih. Itu termasuk yang sholat setahun sekali. Apa? Sholat apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Iku nek diperes lagi, ditingkatkan kualitasnya, umat Islam sing sholatnya seminggu sekali, yaitu sholat Jumat, tinggal separuh jumlahnya. Cuma 100 juta. Ya. 200 juta itu termasuk wong Islam sing sholatnya setahun sekali. Ono wong teko. Nek pengajian koyo ngene iki teko ono berkati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ditingkatkan lagi umat Islam sing sholatnya seminggu sekali, yaitu sholat Jumat, tinggal jumlahnya, tinggal separuhnya. Berarti tinggal berapa? 100 juta. Kalau ditingkatkan kualitasnya tadi, umat Islam sing sholat 5 waktu tapi jik bolong-bolong, karek separuh Bapak Ibu Indonesia. Berarti tinggal berapa juta? 50 juta. Sebab ono sing sholat iku Senin Kemis ae. Lho kok sholat kok Senin Kemis? Iku poso Senin Kemis. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal yang menjamin kita nanti selamat dunia akhirat, alasan yang pertama kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu pembawa risalah dinul Islam. Yang tadi disebutkan dalam hadis, wajabat lahu al jannah. Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb, kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, maka cukup dengan itu surga. Maka maknanya ridho itu Bapak Ibu, halo, kalau saya bilang halo jawabannya hai ya. Kita coba halo. Kalau saya bilang hai jawabannya oke, berarti kalau jawabannya salah berarti ngantuk. Kita coba halo. Hai, halo, halo, hai, hai, halo. Nah, sudah mulai ada yang tidak konsentrasi langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Iki alasan yang pertama kenapa kita harus mencintai Rasul. Lah nek ditingkatkan lagi wong sing salat 5 waktu genep jumlahnya karek separuh, yaitu 20 juta. Lah itu ditingkatkan lagi umat Islam yang gelem sholat jamaah maghrib be isya, karek separuh mana jumlahnya 12,5 juta. Lah itu ditingkatkan lagi umat Islam sing gelem sholat subuh berjamaah, karek separuh. Sa Indonesia karek 7,5 juta.
Halo? Ternyata tambah kecil apa enggak? Tapi kepingin mlebu surga. Ketika Rasulullah dihina, ketika Islam dihina, ngamuk apa enggak? Masuk aku gak sholat, aku Islam. Buktinya apa? KTP-ku. Nah, ternyata banyak yang Islamnya Islam KTP. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Paham sampai sini? Jadi yang menjamin, yang membuat kita itu selamat itu gara-gara mengikuti dinul Islam, mengikuti ajaran Islam. Loh, wong Indonesia ini sekarang banyak Islam itu dipakai kalau hanya meninggal dunia dan menikah, betul? Betul apa enggak? Nek nikah Islam dinggo, nek rujuk talak apa mana? Sunat Islam dinggo, nek mati Islam dinggo, betul? Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, Islam gak digawe, betul? Lho ngono kok jarne seneng? Seneng umati Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi, betul? Tapi kalau sudah jabat, nanti wonge teko, mestine sing calon-calon bupati kudu teko ngene iki. Ben gelem ngaji, Saya kalau keluar negeri itu kita ngantarkan anak-anak yang pinter-pinter dari Indonesia, lomba olimpiade, Pak. Begitu ditanya Anda dari Indonesia, kira-kira yang terkenal apa, Pak? Negara lain, oh Indonesia itu ya, yang banyak koruptornya, Pak. Ya Allah, izin apa enggak, Bapak? Terkenal kok terkenal elek, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pegang itu Islam, pegang itu Al-Quran, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ini kena mau telu ini 3 jam lah ini kena. Ono sing cewilik iki jahe. Iki ono larutan penyegar cap badak. Loh, aku oleh piro iki endorse iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Cap elang iku minyak kayu putih. Lah kono minyak cap elang disuguhno yai wis. Wis Madura. Saya ini kalau ingat Madura Bapak Ibu, saya tidak akan pernah lupakan. Seumur-umur saya ngisi pengajian dijemput oleh teman-teman Madura pakai mobil ambulan ya Madura. Itu saya cerita sama Gus Ipul, cerita Bu Kofifa, itu guyu ngomong itu. Kenapa kok pakai mobil ambulan? Biar cepat. Begitu nyampe di daerah kampung saya di Sidoarjo sana, itu tetangga kanan kiri saya bingung, loh sopo sing mati. Begitu saya keluar, loh Pak Yai kan ceramah di Madura, pakai ini. Iya Pak Yai, biar lancar. Maka sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, saya kalau ngisi pengajian di mana-mana, kalau saya sehat, saya bawa mobil sendiri. Termasuk hari ini. Karena saya trauma dijemput pakai mobil ambulan. Tapi itu spesial, ngiling wong mati. Begitu mobil ambulan itu keluar dari kampung saya di Jalan Raya Es Parman, ya, menuju ke arah Madura, belum ada Suramadu saat itu dulu. Itu alarmnya dibunyikan, Pak. Apa? Begitu dibunyikan pada minggir semua apa enggak? Kemudian saya tanya supirnya, lu siapa mayatnya? Lu kita berdua kan calon mayat, Tat, gitu. Wes, Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jadi umat Muhammad itu sebenarnya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Cuma sing gelem. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul gitu.
Setiap umatku itu akan masuk illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, wa may yaba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu? Dijawab oleh Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asa'ani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dialah yang enggan. Jadi sebenarnya umat Muhammad dijamin masuk surga, tapi akeh sing enggak. Ono sing salat tapi jik seneng riba. Ono apa ndak? Salat rentenir. Ono apa ndak? Salat seneng utang tapi gak gelem bayar. Ono apa ndak? Wonge teko. Loh, wis ana seniden niku, seniden. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ada 5 alasan kenapa kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, risalah dinul Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu sebagai garansi yang membuat kita selamat dunia akhirat. Paham sampai sini? Lanjut. Kayane lanjut nang ngarep ngantuk ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ditingkatkan lagi umat Islam sing gelem salat jamaah subuh, jumlahnya pira mau? 12,5 juta. Terus wong Islam sing nambah, gelem nambahi salat sunnah, gelem nambahi salat duha, gelem nambahi salat tahajud, jumlahnya karek separuh, karek 7 jutaan. Sing gelem ngaji koyok gini, sing gelem ngaji terus kemudian terus gelem tobat, jumlahnya karek separuh, jadi karek 3,5 juta. Maka dulu di zaman Rasulullah ada orang Arab Badui itu, di zaman para sahabat, saat itu doanya didengar oleh Umar. Setelah selesai Umar tanya, dungone aneh, ya Allah jadikan aku golongan yang kolil, yang sedikit. Dungone mek ngono toh. Setelah selesai sholat dipanggil oleh Umar, aku mau krungu dungomu kok aneh. Ya Allah jadikan kami golongan yang sedikit. Ditanya oleh Umar, wahai Umar, orang yang beriman dan bertakwa itu banyak apa sedikit? Hei Umar, orang yang banyak bersyukur, orang yang bersyukur itu banyak apa sedikit? Orang yang sabar banyak apa sedikit? Jadi sedikit. Nah hari ini yang ngaji banyak ini, alhamdulillah ini. Saya tadi masuk itu mobil saya enggak bisa, banyak yang parkir. Apa kok banyak? Seneng sampean ngaji? Bener, bukan karena berkate. Lho guyu banter. Kira-kira nek ngaji gak ono berkate, kira-kira sampean gelem teko? Kewayahe. Iki ono mangane. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 ya. Apa? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena syariat Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad berupa dinul Islam itu yang menjadi garansi kita selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada 3 tipologi umat Muhammad itu yang masuk surga. Semuanya masuk surga. Tapi tipologi yang pertama iku mampir sik nang neraka. Selama hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah perintahkan kepada malaikat entasen umat Muhammad itu mau. Selama hatinya masih ada kalimat la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah dientas oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kami gak ngerti mlebu neraka itu pirang tahu. Neraka, azab neraka yang paling ringan itu disebutkan dalam hadis, ketika kedua kaki kita kena bara api neraka, maka otak kita itu mendidih, meleleh. Itu seringan-ringannya azab neraka. Maka tidak boleh kemudian kita ngomong, wis gak apa-apa lah, yang penting aku Islam. Aku gak mesti mlebu surga, mampir-mampir neraka titik. Ojo. Yang kedua, tipologi umat Muhammad yang kedua, sakjane iku, dhek iku masuk neraka. Jadi tipologi yang pertama itu disebut dengan istilah Al-Quran disebut dengan dzalimun linnafsi. Penjelasan Syekh Abu Ya'alawi Al-Maliki, beliau ketika menjelaskan ayat ini, umat Muhammad yang disebut dengan zalimul linafsi itu adalah umat Muhammad yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi kalau ditimbang apa? Jeglek keburukannya. Itu disebut dengan zalimul linafsi. Itu umat Muhammad yang disebut dengan zalimul linafsi, dia dimasukkan surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Selama hatinya tadi tertancap kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Yang kedua, tipologi umat Muhammad yang kedua adalah muqtasidun. Siapa yang disebut dengan umat Muhammad yang muqtasidun? Ketika kebaikannya dan keburukannya bedu. Apa bedu? Sama. Itu disebut dengan muqtasidun. Kalau yang dhalimul linafsi parah, betul apa enggak? Ning Surabaya STMJ, sholat terus tapi maksiat jalan. Nah gini akeh apa enggak? Gak ono ya, gak ono beda nih gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang dhalimul linafsi tadi, selama dia masih umat Muhammad, selama hatinya masih tertancap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang zalimul linafsi tadi karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka mampir sik nang neraka, dibersihkan Bu. Tapi golongan yang kedua umat Muhammad disebut dengan muqtasidun. Muqtasidun itu apa? Kebaikan dan keburukannya sama. Begitu ditimbang, apa ini? Imbang. Sakjane dilebokno neraka, tapi kok podo. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, enak apa enggak umat Muhammad? Ngaji saiki enak, ngaji teko wis oleh berkah. Lah ngaji zamane Rasulullah. Ketika Abdullah bin Mas'ud ketika ngaji dengan Rasulullah, begitu selesai membaca surat apa? Toha. Saya ya Rasul, saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran di depan kafir Quraisy di Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang kecil. Pengertian kecil itu gini, kalau sahabat itu duduk, itu sama dengan berdirinya Abdullah bin Mas'ud. Berarti Abdullah bin Mas'ud itu wongnya cilik apa enggak? Tetapi Abdullah bin Mas'ud itu yang berani, saya ya Rasul, saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau bahasa Surabayanya digibeng Pak oleh orang kafir. Begitu digibeng, pingsan apa enggak? Begitu pingsan dibawa, ditolong oleh para sahabat ke rumahnya Arqam bin Arqam, begitu siuman ngacung lagi. Saya ya Rasul. Coba ngaji zaman biyen berat apa enggak? Ngaji zaman sekarang enak. Masuk sudah dapat berkat. Apa mana? Loh, sampean kok dicincing sarungi? Apa banjir? Cek suwi ngajine. Ngajine durung mari wis dicincing. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Kan baru satu ini.
Sampai ngiling-ngiling lho, enak umat Muhammad itu dijamin masuk surga. Tapi sing golongan pertama tadi mampir sik nang neraka. Sing muktasidun, apa muktasidun itu? Kebaikan dan keburukannya sama ketika ditimbang itu. Kemudian malaikat, ya Allah, iki mlebu neraka. Yo wong padha ya sing kapiane. Akhirnya oleh Allah dimasukkan surga gara-gara apa? Syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, enak apa enggak umat Muhammad? Lah yang ketiga, ini disebut dengan bahasa Al-Qur'an Sabiqun bil khairat. Golongan yang pionir, yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ini masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Selama dia tidak berbuat syirik, maka dia layak masuk surga tanpa hisab. Luar biasa apa enggak? Biasanya jumlahnya gak tapek akeh. Sing jenenge pelopor-pelopor kebaikan, ya. Kadang-kadang dimusuhi wong akeh, ya. Halo. Kalau saya bilang halo tadi jawabannya apa? Halo. Hai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, lanjut ya. 30 menit. Loh, ini jarine 30 menit ini. Nah, 5 ya. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, Rasulullah itu adalah teladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh aspek hidup dan kehidupan Rasulullah Muhammad semuanya teladan yang terbaik bagi umat manusia. Ada orang barat Bapak Ibu namanya Michael Hart, seorang orientalis barat, seorang peneliti. Dia meneliti selama hampir 30 tahun lebih. Dia kumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Kemudian dia tulis, muncullah tulisan dia, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, 100 tokoh orang yang berpengaruh di dunia. Dan Rasulullah Muhammad ditempatkan nomor 1. Ketika ditanya, wahai Michael Hart, kenapa kok Anda tidak menempatkan Yesus? Kenapa Anda tidak menempatkan Newton? Kenapa Anda tidak menempatkan Thomas Alva Edison di ranking pertama dari 100 tokoh dunia? Apa jawaban Michael Hart? Kenapa saya tempatkan Muhammad nomor 1 orang yang berpengaruh di dunia? Karena seluruh hidup dan kehidupan Muhammad adalah semuanya contoh dan teladan bagi umat manusia. Dan dia membangun peradaban Islam yang hak agung sampai mampu menguasai 2/3 dunia. Itu hanya butuh waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tidak ada pemimpin yang hebat seperti itu kecuali Muhammad. Wong barat saja, orang yang bukan muslim itu menghargai, menghormati Rasulullah sebagai orang yang berpengaruh. Karena seluruh aspek hidup dan kehidupan Rasul semuanya contoh yang terbaik. Kenapa Anda tidak menempatkan Isa alaihissalam? Apa jawabannya Michael Hart? Nabi Isa tidak menikah, betul? Rasulullah Muhammad itu bukan hanya sebagai bapak yang terbaik, bukan hanya sebagai suami, tapi Rasulullah juga sebagai kepala negara, sebagai panglima perang. Seluruh aspek hidup dan kehidupan Muhammad semuanya contoh dan teladan. Itu alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Tidak ada contoh yang terbaik kecuali Rasulullah Muhammad. Maka umat Islam harus mencontoh Rasul. Seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah itu membawa keberkahan, kebahagiaan bagi umat manusia. Sekarang saya tanya saja.
Kalau kita ini tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasul, mestinya kalau kita konsekuensi dengan kesombongan kita, maka jangan makan dan minum dari sesuatu yang berasal dari Allah. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Ada seorang pemuda yang hobinya berbuat maksiat kepada Allah. Aneh apa enggak? Pemuda hobinya berbuat maksiat kepada Allah. Sambil meledek dia datang kepada seorang syekh, namanya Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ya Syekh, ya Aba Ishaq, engkau kan tahu aku ini pemuda yang ahli berbuat maksiat. Dia datang sambil nyinyir, tahu nyinyir? Tolong ajari aku ya Syekh, agar saya bisa berhenti, agar tidak berbuat maksiat kepada Allah. Sang Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Adham dengan tersenyum dia mengatakan, silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah, asalkan kamu bisa penuhi 5 syarat. Pemuda tadi kaget. Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah, asalkan kamu bisa penuhi 5 syarat. Nah itu pemudanya kepingin tahu tadi syaratnya. Wanter ya King. Meduro. Lanjut ya. Sampean kepingin tahu apa enggak? Loh, sampean kepingin berbuat maksiat. Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah selama kamu bisa penuhi 5 syarat. Pemuda tadi itu langsung, ini yang gua cari, bongkos gitu. Ya Aba Ishaq, apa syarat yang pertama? Syekh Ibrahim bin Adham dengan tersenyum. Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah. Syarat yang pertama, sejak saat itu jangan makan dan minum dari sesuatu yang berasal dari ciptaan Allah. Saged napa mboten? Loh kalau gitu layak apa enggak kita sombong sama Allah? Kalau kita ini tidak mau sholat, tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, maka kalau kita konsekuensi dengan kesombongan kita, maka jangan makan dan minum dari sesuatu yang berasal dari ciptaan Allah. Saged napa mboten? Loh kok saged? Aduh sampean ngantuk rek. Nerem aja ngantuk. Saged napa mboten? Enggak bisa. Nah, iku semoto duwiten niku. Saged napa mboten itu bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak. Kalau kita ini sombong kepada Allah, tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, harusnya kalau kita konsekuensi dengan kesombongan kita, maka jangan makan dan minum dari sesuatu yang bukan berasal dari ciptaan Allah. Bisa apa tidak? Tidak. Mikir. Maka kalau main sepak bola, pemuda tadi sudah kena sekak 1-0. Betul? Ya Syekh, tapi tadi kan jenengan bilang 5. Apa syarat yang kedua? Gimana? Anda masih penasaran apa enggak? Loh, berarti Anda kepingin berbuat maksiat ini. Kalau kamu tetap ngotot ingin berbuat maksiat kepada Allah, sementara kamu makan dan minum dari rezekinya Allah, maka syarat yang kedua, jangan tinggal di buminya Allah. Cari tempat yang bukan ciptaan Allah dan milik Allah. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Nah kalau gitu pantas apa enggak manusia ini sombong sama Allah? Ada orang Indonesia artis itu bangga kalau masuk neraka. Ada apa enggak? Ada yang di sini yang kayak gitu. Jumatan itu titip. Tahu Jumatan?
Jumatan yo titip, salam yo nang malaikat Israil. Lho gayane. Pemelinti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa apa enggak syarat yang kedua ini? Enggak bisa, sudah syarat yang pertama saja enggak bisa. Gimana? Dilanjut apa enggak ini? Loh, sudah enggak bisa kok. Sampean kok tetap ngotot saja. Oh, kalimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana mungkin ya Syekh? Dia teriak pemuda tadi itu. Berarti sudah kena 2-0 apa enggak? Enggak ada di bumi ini, di mana saja semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Dengan tersenyum Syekh Ibrahim balik bertanya, kalau kamu tahu gitu, pantas apa enggak kalau manusia ini sombong sama Allah? Pantas apa enggak kalau manusia ini tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya? Maka pemuda tadi langsung tersungkur. Langsung kemudian dia menangis, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Begitu selesai dia tersungkur sujud, dia mengucapkan istighfar, dia bangun, masih tanya lagi. Yang ketiga apa ya Syekh? Gimana, Anda masih penasaran ini? Tidak ada yang lebih ringan, semakin kesini semakin tidak mungkin sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kamu tetap ngotot ingin berbuat maksiat kepada Allah, sementara kamu makan dan minum dari rezekinya Allah, kamu tinggal dan ngekos di buminya Allah, maka syarat yang ketiga, silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah, asal Allah tidak tahu, Allah tidak dengar, Allah tidak lihat. Bisa apa enggak? Loh kok negeri ini banyak pejabat korupsi, koyok-koyok Gusti Allah gak ketok. Bisa apa enggak? Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah, padahal kamu makan dan minum dari rezekinya Allah, kamu tinggal dan ngekos di buminya Allah. Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah. Syarat yang ketiga apa? Asal Allah tidak tahu, Allah tidak dengar, Allah tidak lihat. Bisa apa tidak? Tidak. Ono arek pacaran anggone peteng-peteng. Pacaran di bawah pohon cibrukan. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jarang-jarang ngaji model ini. Ya wis ketekan wong Kediri, wong Surabaya, ngantuk apa ndak? Ya, saya dari Kediri, dari Lirboyo ini. Hari ini murid saya lagi viral ini. Istrinya zuriyah kami di Lirboyo, namanya Gus Idam, betul? Nek jarene Gus Idam, dekengane pusat itu Gusti Allah. Paham? Cik penasaran, kepingin terus syarat sing keempat kelima. Wes gak mungkin kok dikandani ngeyel sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak sengaja wis mes sak jam. Lanjut. Terasa apa ndak? Terasa apa ndak? Iya sampean sing rungokno. Lah sing ngomong MC ini wis ngantuk ya. Aku apa jari MC ini? Engko MC ini ngomong, "Yai, leren." Aku leren. Hari ini yang berkuasa, yang memimpin kita MC. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya saya sudah tobat, saya sudah nyadar, enggak pantas kalau saya masih makan dan minum dari rezekinya Allah. Saya tinggal dan ngekos di buminya Allah. Di mana saja, kapan saja aku berada, Allah pasti tahu, Allah pasti dengar, Allah pasti lihat. Aku tidak pantas ya Syekh. Astagfirullahaladzim. Menangis.
Habis itu datang lagi. Setelah tadi mendekati, ya saya mohon maaf, saya bukan tidak percaya. Tapi saya masih penasaran. Yang keempat apa? Gimana, Anda penasaran apa enggak? Loh sampai kok kepingin berbuat maksiat sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalian tetap ngotot ingin berbuat maksiat kepada Allah, sementara kalian makan dan minum dari rezekinya Allah, kamu tinggal dan ngekos di buminya Allah, di mana saja kamu berada Allah pasti tahu, Allah pasti dengar, Allah pasti lihat. Maka syarat yang keempat, bisakah kamu menghindar ketika malaikat Israel datang menghampiri kamu, ketika ajal itu tiba, bisakah kamu menghindar? Kita tidak tahu, siapa tahu yang ngomong tadi malah duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisakah ketika malaikat Israel datang menghampiri kita, bisakah kita nyogok malaikat? Kakak, ojo diisi il, iki pilkada. Aku durung dadi bupati, aku durung dadi gubernur, aku durung dadi presiden. Bisakah nyogok? Loh, masyarakat Israel kok disogok? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak bisa barang memundurkan sesaat pun. Sudah, semakin kesini semakin tidak mungkin. Betul apa? Maka siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, selama kita masih makan dan minum dari rezekinya Allah, kita tinggal dan ngekos di buminya Allah, dimanapun kita berada, Allah pasti tahu, Allah pasti dengar, Allah pasti lihat, dan kita tidak akan pernah mungkin bisa menghindar ketika ajal itu tiba. Maka layak apa enggak kita taat sama Allah dan Rasul? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah selesai ya? Ini baru 2 tadi. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Clear? Semangat? Maka nanti kalau ada sing pancet 2 blek ae, ya wis nemen. Ya yang kelima sudah enggak dibahas sudah. Duh, yang keempat aja sudah tidak mungkin kok sampai ini. Tidak remah sampai ini. Eman karek situng. Tapi dipahami, mikir. Nek nglakoni maksiat mikir 5 tadi. Kalau kamu tetap ngotot ingin berbuat maksiat kepada Allah, kamu makan dan minum dari rezekinya Allah, kamu tinggal dan ngekos di buminya Allah, dimanapun kapanpun Allah pasti tahu, Allah pasti dengar, Allah pasti lihat, dan kamu tidak akan pernah bisa menghindar ketika malaikat Israel datang menghampiri kita. Betul? Yang kelima, ketika nanti malaikat Zabaniyah membawa kamu masuk ke dalam neraka, bisakah kita menolak? Bisa sudah, wis 5 iki wis. Sampeyan pikir mak jelep ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 5 alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, Rasulullah itu pembawa wahyu. Rasulullah itu pembawa risalah dinul Islam yang menjadi jaminan garansi kita selamat dunia akhirat. Yang kedua tadi apa? Rasulullah itu adalah teladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Yang ketiga, kenapa kita harus mencintai, rindu pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, karena Rasulullah itu pemberi syafaat. Di dalam hadis Rasul mengatakan, aku adalah sayyid, pemimpin dari anak cucu Adam. Dan aku diberi oleh Allah syafaat. Pertama kali aku diberi oleh Allah syafaat. Dan kemudian dikabulkan syafaat. Di
Di dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah seperti ditunjukkan ada miliatan, ada jutaan, ada miliatan manusia di sebuah padang yang amat luas. Kemudian dia mencari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai bapak moyang kami, tolong selamatkan kami, tolong beri syafaat. Bagaimana jawaban Adam? Wahai manusia, wahai anak cucuku, aku sendiri berbuat dosa kepada Allah sehingga aku harus dikeluarkan dari surga turun ke dunia. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Coba cari nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya apa? Sama. Coba kamu cari saudaraku yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka miliatan manusia tadi mencari Rasul. Pertanyaannya, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Gimana agar kita bisa tahu? Maka ketika kita memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti akan kita ketemu Rasul. Dan di dalam hadis dicirikan Rasulullah membawa panji, membawa bendera yang disebut dengan liwaul hamdi yang bertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kita takutkan nanti ketika kita berjumpa kepada Rasul, ya Rasulullah, beri kami syafaat. Rasul tidak kenal kita, siapa kamu? Apa tidak menyesal kita? Kenapa? Karena kita tidak memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, pasti kita akan mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Clear? Ngaku umat Rasul, ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasulullah, tapi gak gelem ajarane. Akeh apa ndak? Nek wayahe poso gak poso. Nek riyo ya riyo. Ono wong teko. Nek salat males, betul. Tapi nek ono wong-wong bagi zakat, bagi sedekah, sregep. Ono wong teko. Nek ngaji koyo ngene nek suwi, ya ini dirasani ngaji kok suwi. Endi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang dikasih oleh Allah pemberi syafaat. Dan umat Muhammad yang dikasih syafaat itu, makanya kenapa di majelis-majelis ilmu yang semacam ini kita kumpul, kita seneng dengan kumpul wong-wong soleh. Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan salah satu hadis, dia mengatakan, kenapa kalau kita ingin mulia kita harus sering kumpul wong-wong soleh, gelem ngaji. Dan kita siapa tahu di antara wong-wong soleh sing gelem ngaji iku mau dosanya diampuni oleh Allah. Kalau di antara mereka ada yang dosanya diampuni oleh Allah, kemudian dia masuk surga, maka Allah akan memberi umat Muhammad yang soleh tadi, dele ono koncomu. Loh, seneng apa enggak? Ya Allah, koncoku sing sereng ngaji nang Maulid Nabi itu, seneng ngaji sregep, kok nang surga kok gak ono ya Allah. Maka Allah kasih kon umat Muhammad sing soleh, kon cak ampuni dosamu, wis dungakno delek ono koncomu. Saya perintahkan malaikat untuk ngambil ke neraka, masuk surga bersama orang-orang yang soleh. Loh, enak kumpul wong soleh itu. Sip, masuk sakjane rodok ndablek-ndablek titi. Ono koncoku ngisi pengajian nang Madura, lah kok dompetnya dicopet. Sukron Jazilan, pernah tahu? Kiai Haji Sukron Jazilan. Repot wong-wong iki. Barang modun lho kok dompetku gak ono. Wis iki lho model umat Muhammad Iwan. Lho ngene iku jek ditolong mbek Gusti Allah. Bener apa ndak? Kalau sampean gombol wong-wong kang soleh, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, umat Muhammad tadi yang diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kemudian dia jadi orang soleh, ketika dia masuk surga, terus kemudian didelei, ya Allah,
Aku biasanya bareng mbek koncoku sik jamane nang donya iku seneng ngaji, seneng sholawatan. Kok gak ketok iki mah. Lah iso dideleki Bapak Ibu sekalian. Makanya di majelis-majelis ilmu kumpulono wong-wong saleh ini kita tidak tahu siapa tahu di antara mereka, di antara kita ini ada wali-waliullah, ada orang-orang yang soleh dia diampuni oleh Allah. Maka orang yang soleh ini mampu memberikan syafaat kepada teman-teman. Ya, sip. Maka sampai nanti sopo ini. Nanti ketika nanti siapa yang diampuni dosanya oleh Allah dimasukkan surga, sampean deleki konco-konco sampean. Termasuk aku delek onone aku gak mlebu surga. Siap? Tuh, itu enake kumpulono wong kang saleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu alasan yang keberapa? 3. Masih lanjut apa enggak? Wes ngaji mulai mikir, betul apa enggak? Mulai mikir ya. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling merindukan kita. 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Rasulullah itu seperti terasa dia akan kembali kepada Allah. 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Rasulullah seringkali ziarah ke makam para sahabatnya yang sudah mendahului. 2 makam yang sering dikunjungi oleh Rasulullah, yaitu makam Baqi, yaitu di sekitar Masjid apa? Nabawi di Madinah, kalau Anda berkesempatan umrah dan haji, dan makam para syuhada di Bukit Uhud. Di tengah perjalanan ketika Rasulullah kembali, ketika Rasulullah ziarah ke makam para sahabat-sahabatnya yang mendahului, Rasulullah menyampaikan, Assalamu alayka ya ahli kubur, Assalamu alayka ya para sahabatku, orang-orang mukmin yang mendahului aku. Sebentar lagi kami semua akan menyusul engkau. Di tengah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW menangis. Aku rindu kepada saudaraku. Para sahabat mendengar itu, Rasul menyebut ikhwani. Aku rindu kepada saudaraku. Para sahabat yang mengiringi Rasul kemudian menjawab, ya Rasul, bukankah kami semua adalah saudara engkau? Kata Rasul, bukan, kalian semua adalah ashabi, kalian semua adalah sahabatku, sementara saudaraku adalah zat yang belum berwujud. Siapa yang dimaksud Rasul? Kok GR sampai? Wong ngaji dorong wani modeli koyok ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dalam riwayat yang lainnya mengatakan, aku rindu kepada saudaraku, aku suka kepada saudaraku, mereka tidak pernah bertemu aku, mereka tidak pernah mendapatiku, tapi mereka beriman kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. 14 abad yang lalu, 9 hari sebelum Rasulullah wafat, orang yang paling merindukan kita sampai menangis di hadapan para sahabat, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang dirindukan? Kita umatnya. Tapi kok modelnya kelewes. Halo? Sholat dicicil. Engko lah, aku nek mambu-mambu tanah tak sholat. Ono sing koyo ngene. Segera kembali ke jalan yang lurus. Alasan yang keempat. Saya kalau membaca hadis ini saya tidak kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata orang yang sangat merindukan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, alasan yang kelima kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah masih menjadi pembela kita. Di saat detik-detik sakaratul maut, ketika malaikat Israel sudah datang menghampiri Rasul, Rasul masih gusar, wajah Rasul masih khawatir. Dan ketika itu dilihat oleh malaikat Israel, kemudian Rasul bertanya, mana Jibril ya Israel? Mana Jibril ya Israel? Kemudian malaikat Israel menjawab, tadi aku turun bersama malaikat Jibril, wahai kekasih Allah. Dia tidak tega ya Rasul, melihat nyawa engkau aku cabut. Dia sekarang berada di langit dunia. Ternyata Rasulullah
bertanya mana Jibril, mana Jibril. Yang ditanyakan Rasul itu, yang dibimbangkan, yang dikhawatirkan Rasul itu bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan anak turunannya, betul? Tetapi ternyata yang dikeluarkan, yang dikhawatirkan Rasul itu siapa? Umatnya. Begitu Jibril alaihissalam datang, kemudian Rasul bertanya, bagaimana kondisi umatku nanti ya Jibril? Coba, Rasul masih jadi pembela kita apa enggak? Rasul menjadi penyayang kita apa enggak? Maka ketika bertanya semacam itu ternyata yang dikhawatirkan, yang membuat gusar Rasulullah bukan keluarganya, bukan hartanya, tetapi siapa? Umat. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, aku mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasih Allah, diharamkan umat-umat Nabi sebelum engkau, sebelum umatmu dan engkau berada di surga. Begitu dengar jaminan itu senang apa enggak Rasul? Coba di akhir hayat Rasul masih memintakan garansi pada kita apa enggak? Memerintahkan garansi umatnya kepada siapa? Jibril alaihissalam. Diharamkan umat Nabi sebelum engkau ya Rasul, sebelum umatmu dan engkau berada di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemudian Rasul, wahai Israel, silahkan kamu lanjutkan tugasmu. Rasul tersenyum bahagia setelah mendapat jaminan dari siapa? Jibril alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Rasul dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ternyata sakaratul maut itu sakit, Rasul masih berteriak, sungguh sakit nian sakaratul maut ini ya Allah. Saat itu malaikat Jibril memalingkan mukanya. Maka kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, sudahkah sehina ini Jibril sampai kamu tidak mau melihatku? Kata malaikat Jibril, tidak ya Rasul, aku tidak tega melihat engkau mengalami kondisi seperti ini. Dicabut nyawamu oleh Israel. Rasul masih berteriak dan teriakan Rasul itu masih berdoa, ya Allah, jadikan sakitnya sakaratul maut ini hanya untukku ya Allah, jangan untuk umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Rasul masih sayang sama kita apa enggak? Sementara yang disayang ngaji belum sampai 1 jam 2 jam sudah selesai mau minta pulang, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh sakit nian sakaratul maut ini ya Allah, jadikan sakitnya sakaratul maut ini hanya untukku ya Allah, jangan untuk umat. Setelah itu tubuh Rasul sudah kaku, biru. Dan ternyata Sayyidina Ali masih melihat bibir Rasul itu bergerak. Dan setelah itulah Sayyidina Ali dekatkan telinganya kepada bibir Rasul. Dan ternyata Rasul memberikan pesan terakhir. Dan pesan itu bukan hanya untuk Sayyidina Ali, tetapi untuk seluruh kaum muslimin, bahkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa pesan itu? Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang yang terlantar di antara kalian. Berarti sholat itu penting apa enggak? Di akhir hayatnya Rasul mengatakan, jagalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang terlantar di antara kalian. Dan itu pesan pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan kalimat terakhir, Rasul masih menyebut ummati, umatku, umatku, umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah 5 alasan kenapa kita harus mencintai dan rindu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka mata dan pikiran kita. Betul? Untuk senantiasa memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang layak mendapatkan apa? Syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.